Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahirannya di depan ini. Hak asasi manusia menurut para ahli. Menurut Surya Kusuma, hak asasi manusia adalah hak atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu yang melekat sejak dahulu. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia, mencangkup persamaan dan kebebasan yang sempurna, serta hak untuk mempertahankan hidup dan harta benda yang dimiliki. Hak asasi manusia menurut konstitusi, yaitu hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dihormati, dihargai, dan dipertahankan. Tidak boleh dikurangi, diabaikan, bahkan dirampas oleh siapapun. Pengertian kewajiban asasi manusia, yaitu beban yang diumbankan kepada seseorang dan mengikat orang tersebut sebagai sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatika Mulia dari BKPIB, NIM 2114060082 dari kelompok 6 Pancasila. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Majapahit pada abad 12 sampai abad ke-16. Yang pertama di bidang keagamaan. Kerukunan antar pemeluk agama yang berlebihan. Di bidang kebudayaan, kitab yang ditulis oleh Empu Prapanca tentang negara Kertagama dan tulisan yang ditulis oleh Empu Tantular tentang Sutasoma yang berisi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian hubungan di bidang internasional seperti persahabatan dengan negara tetangga seperti Burma, Kamboja, atau ASEAN dengan semboyan Mitreka Satata. Kemudian yang kedua, munculnya penjajahan bangsa asing, contohnya Spanyol, Portugis, Belanda, dan Jepang. Kemudian kehidupan bangsa Indonesia pada saat itu mulai mengalami penindasan sebagai bangsa yang terjajah. Yang ketiga yaitu perlawanan fisik di tanah air, contohnya Sultan Agung di Mataram pada tahun 1646. Kedua, Sultan Agung Tirtayasa di Kerajaan Banten sekitar 1650. Untung Suropati yang berada di Jawa Timur sekitar 1670. Ibnu Iskandar yang berada di Minangkabau pada tahun 1680. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia akan melanjutkan materi yaitu HAM dipandang penting dalam menempatkan manusia sebagai dengan kodrat, harkat, dan martabatnya. Kodrat manusia, keseluruhan sifat, kemampuan, dan bakat alami, kekuasaan, bekal, dan posisi melekat pada keberadaannya. Manusia sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Harkat manusia, nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan cipta, rasa, dan karsa, kebebasan, hak-hak, dan serta kewajiban asasi. Martabat manusia, kedudukan luhur manusia sebagai makhluk Tuhan lainnya di dunia, karena manusia adalah makhluk yang berbudi dan berakal, sehingga manusia mempunyai martabat tinggi. Derajat manusia, kodrat tinggi, kedudukan martabat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Sena Putri dengan NIM 2114060044 akan membacakan materi tentang jenis-jenis hak dan kewajiban manusia. Jenis-jenis hak dan kewajiban manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945, hak atas kewarganegaraan. Pasal 26 dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan status kewarganegaraan.
pasal 29 ayat 1 dan